Allah membuka ilmu dan petunjuknya melalui 6 hal. 1 hijab, 2 tabir, 3 ilham, 4 wahyu, 5 hidayah, 6 mimpi. Menurut orang-orang awam, mimpi adalah bunga tidur, ilusi, hayalan, dan sebagainya. Namun, menurut orang-orang yang sudah ma'rifatullah atau mengenal Allah, mimpi adalah Allah sedang membuka rahasia dirinya. Bahkan menurut hadis, mimpi-mimpi yang benar adalah merupakan salah satu tanda dari kenabian. Bunyi hadisnya, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Mimpi-mimpi tentang Bapak Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-7, di mana dalam petunjuk mengatakan Bapak Joko Widodo merupakan pintu pertama pembukaan pembakyatan Imam Al-Mahdi. Ruh Goib Bapak Soekarno pun berkata juga demikian. Mimpi pertama. Adikku yang bernama Muhammad Ardeni Jayaputra bermimpi tentang utusan Bapak Joko Widodo datang ke rumah bapakku di Desa Marong berupa naga putih, dan setelah itu berubah wujud menjadi manusia, lalu memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah utusan Bapak Joko Widodo. Kemudian dalam mimpi adikku itu, utusan Bapak Joko Widodo tersebut bertemu dengan bapakku dan seluruh keluarga. Dan adikku juga diperlihatkan nama grup Facebook gaib Bapak Joko Widodo, yaitu Panandak HL Satrio Piningit Joko Widodo. Mimpi kedua. Suamiku yang bernama Anwar Sadat bermimpi Bapak Joko Widodo bertanya pada suamiku, "Berapa orang?" Suamiku menjawab, 4 orang. Lalu ajudan Bapak Joko Widodo memberikan suamiku 2 nasi kotak lengkap dengan lauk pauknya, dan 2 nasi kotak lagi diberikan oleh Bapak Joko Widodo sendiri. Lalu suamiku terjaga dari mimpi. Mimpi ketiga. Aku bermimpi ketika itu dalam mimpi bapakku pernah menelpon Bapak Joko Widodo
untuk pertama kalinya. Dan ketika bapakku menelpon Bapak Joko Widodo kedua kalinya, di mimpiku itu, Bapak Joko Widodo telah lupa tentang bapakku pernah menelponnya pertama kali. Akhirnya, Bapak Joko Widodo dalam telepon hanya bisa berpikir dengan mengatakan, "Yang mana ya? Yang mana ya?" Lalu aku terjaga dari mimpi. Mimpi keempat. Aku bermimpi di suatu tempat yang mirip seperti pendopo, di mana aku, bapakku, Bapak Joko Widodo beserta beberapa para ajudannya bertemu dan duduk bersama di lantai sebuah bangunan yang besar. Lalu di sana kami berbincang-bincang. Dan saat itu Bapak Joko Widodo berkata, "Hanya satu cara menyatukan Indonesia ini," sambil memegang pundaknya dengan tangan menyilang. Dan aku berkata, "Bagaimana caranya, Pak? Apakah dengan kerajaan?" Bapak Joko Widodo menjawab, "Dengan pencarian jati diri." Lalu aku membenarkan kata-kata beliau, dan aku berkata, "Betul sekali, Pak. Dengan kupas diri, kaji diri, baca diri." Kemudian Bapak Joko Widodo pun balik membenarkan kata-kataku. Saat itu pun sebenarnya aku pun ingin menyampaikan pada Bapak Joko Widodo bahwa beliaulah seharusnya awal yang dibaiat oleh Imam Al-Mahdi. Tapi saat itu aku tidak punya kesempatan membicarakan hal itu pada beliau. Akhirnya hanya menjadi keinginan dalam hati saja. Lanjut mimpinya. Ketika itu dalam mimpi aku sedang memakai dua buah gelang. Yang satu gelang warna merah, yang satunya lagi gelang warna kuning. Seperti emas, tapi bukan emas.
Lalu pandangan Bapak Joko Widodo mengarah pada kedua gelangku tersebut dan berkata, "Coba lihat gelangnya." Lalu aku bukakan gelang tersebut dan tiba-tiba Bapak Joko Widodo berkata, "Oh, kirain gelang dari emas tadi. Ternyata tembaga. Gak mungkin besar gitu adalah emas." Beliau seperti meremehkan. Aku yang mendengar saat itu merasa diremehkan begitu, hanya bisa bersabar dan berkata dalam hati, "Tunggu bapakku nanti jadi presiden, baru aku memakai gelang emas besar." Lalu aku lihat wajah bapakku sambil membayangkan kemiskinan bapakku yang telah dialami sekarang ini. Dan dalam hati aku berkata, "Kasihan kau bapakku, kau dulunya seorang raja, tapi nasib bapak sekarang miskin begini." Lanjut mimpi ketika itu bapakku mendekati seorang ajudan Bapak Joko Widodo dan menanyakan nomor HP Bapak Joko Widodo. Benar-benar karena ini zaman edan, apa-apa semua dibisniskan. Dalam mimpi itu pun oleh ajudan Bapak Joko Widodo, ketika bapakku minta nomor HP Bapak Joko Widodo, ajudan tersebut minta bayaran uang 200.000. Lalu bapakku marah dalam hati dan tidak memberikan uang tersebut dan juga tidak jadi minta nomor HP tersebut. Mimpi berlanjut ketika bapakku dan Bapak Joko Widodo mau berjamaah sholat dengan banyak orang. Tiba-tiba bapakku mendekati Bapak Joko Widodo dan minta foto-foto. Lalu sebelum berjamaah sholat, mereka berdua terlihat sibuk foto-foto. Kemudian aku pun terjaga dari mimpi. Mimpi kelima, bapakku bermimpi melihat banyak rombongan mau masuk menuju ke sebuah pintu istana. Ketika itu bapakku melihat dari jauh.
Jangan lupa ya subscribe. Semoga Allah tambah rezekinya ya, amin. Setelah itu bapakku mendekati rombongan tersebut. Alangkah kagetnya bapakku ketika melihat di antara rombongan tersebut ada Bapak Joko Widodo. Beliau pun saling berpandangan. Lalu Bapak Joko Widodo memberikan kode angka 6869 sambil menunjuk sebuah pintu istana. Setelah itu, bapakku terjaga dari mimpi. Mimpi ke-6. Bapakku bermimpi tentang Bapak Joko Widodo datang ke Lombok dengan memakai pakaian adat Lombok. Bapakku bertemu dan saling tersenyum sambil saling berjabatan tangan dengan erat. Setelah berjabatan tangan, bapakku mengikuti langkah Bapak Joko Widodo bersama rombongan. Lama-kelamaan, satu persatu mereka semua menghilang dari pandangan bapakku. Setelah menghilang semua, lalu bapakku terjaga dari mimpi. Begitulah mimpi-mimpi yang telah dialami dari beberapa orang yang telah Allah kehendaki. Sungguh tidak semudah membalik telapak tangan bermimpi tentang seorang pemimpin, apalagi seorang presiden. Apalagi mimpinya berkali-kali. Kalau bukan kehendak Allah dan ridho Allah, semua tidak akan bisa terjadi. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Artinya, manusia itu rahasiaku dan akulah rahasianya. Manusia rahasia Allah, Allah rahasia manusia. Bersatu kita kembalikan jati diri bangsa. Bersatu kita jayakan Indonesia, agar semua yang dicita-citakan terwujud. Ulama yang terbesar